Kembali lagi bersama saya Sri Nur Hidayah dari kelas 5A jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk sedikit mempresentasikan mengenai makna dan kedudukan KI dan KD serta aspek-aspek materi bahasa Arab yang terdapat dalam KD menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Oke teman-teman, mari kita awali penjelasan ini dengan makna KI dan KD. Teman-teman udah tahu belum apa sih sebenarnya itu KI dan KD? KI yang disingkat dari kata kompetensi inti merupakan suatu gambaran secara kategorial mengenai kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, atau mata pelajaran. Nah, teman-teman, kompetensi inti ini merupakan gambaran ya, jadi belum bersifat secara rinci, melainkan baru berupa gambaran secara umum kompetensi dasar atau inti yang harus dimiliki oleh setiap siswa, yang mana kompetensi inti ini berbeda-beda untuk tiap tingkatan kelasnya. Untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu berbeda-beda kompetensi intinya. Kompetensi inti ini menurut KMA nomor 183 tahun 2019 yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, KI ini dibagi menjadi empat kategori, 4 nominasi. Yang mana yang pertama, KI pertama adalah sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan atau pemahaman konsep, yang keempat keterampilan. Nah teman-teman, untuk KI yang 1 dan KI yang 2, KI 1 dan KI 2 ini dikembangkan secara tidak langsung ketika siswa tersebut sedang berada dalam proses pengembangan atau memahami suatu pengetahuan yang mana disebut dengan KI 3. Sedangkan untuk KI 4 yakni keterampilan ini didapatkan dari suatu pengetahuan yang dipraktekkan, seperti itu. Lanjut, mari kita membahas mengenai KD. KD merupakan singkatan dari kata kompetensi dasar yang memiliki arti kemampuan spesifik yang harus dimiliki siswa mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tiap muatan atau mata pelajaran. Nah, jadi kalau yang KI tadi itu masih berupa gambaran secara umum, nah untuk lebih secara rincinya ini terdapat pada KD, kemampuan-kemampuan secara spesifiknya, yang mana tiap KD dalam setiap mata pelajaran ini ditentukan oleh guru, jadi berbeda-beda. Baik teman-teman, mari kita lanjut pembahasannya, yakni mengenai kedudukan KI dan KD menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Sebelum saya menjelaskan mengenai kedudukan KI dan KD, saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman mengenai SKL karena ada keterkaitan antara ketiganya. SKL atau standar kompetensi lulusan adalah
tingkat kemampuan mengenai kualifikasi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik pada suatu jenjang pendidikan yang mana sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, jadi adanya SKL ini adalah standar-standar bagi lulusan untuk lulusan suatu jenjang pendidikan standar nasionalnya yang telah disepakati. Nah, dari SKL ini untuk pengoperasionalannya dan turunannya ini maka adanya kompetensi inti. Yang mana kompetensi inti ini standar kompetensi siswa yang tadinya yang merupakan turunan dari SKL yang mana lebih terperinci karena dalam KI ini dibagi-bagi untuk tiap tingkatan kelasnya. Yang KI 1, KI 1, KI untuk kelas 7, KI kelas 8, KI kelas 9. Itu kita ambil contoh di MTS ya. Nah, yang mana antara KI 1, KI 2, dan KI 3 ini kan akan secara bertahap dimiliki oleh siswa. Kemudian terbentuklah siswa tersebut mempunyai kompetensi lulusan berdasarkan SKL seperti itu. Nah, seperti yang telah aku sampaikan kepada teman-teman semua bahwa KI ini merupakan gambaran ya. Nah, jadi kadek adalah merupakan turunan juga dari kompetensi inti. Turunan atau terjemahan dari kompetensi inti. Yang mana setiap kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran ini ditentukan oleh seorang guru yang harus mengacu pada kompetensi inti yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi, walaupun KI secara definisi ini berupa gambaran, tapi SKL itu adalah gambaran kompetensi yang secara lebih besarnya dan secara menyeluruhnya. Seperti itu, teman-teman. Adapun jadi kesimpulannya ini KI KD ini merupakan turunan dari SKL. Jadi tingkatannya SKL terlebih dahulu, kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Namun semuanya ini saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahamkan teman-teman semua yang melihat video ini, bahwa kedudukan kompetensi inti ini memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai sinkronisasi horizontal dan yang kedua sebagai sinkronisasi vertikal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan KI sebagai sinkronisasi horizontal? Oke. KI sebagai sinkronisasi horizontal adalah KI ini merupakan standar yang menyinkronkan semua KD pada tiap mata pelajaran ya. Jadi pada tiap mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas itu disinkronisasi oleh kompetensi inti pada kelas tersebut. Nah, sedangkan kalau yang dinamakan sinkronisasi vertikal ini, KI berfungsi sebagai sinkronisasi atau pengikat dari tiap KD satu pelajaran yang sama namun pada tiap tingkatan kelas yang berbeda. Jadi satu pelajaran yang sama namun pada tiap tingkatan kelas yang berbeda
Sedangkan teman-teman sudah mengetahui ya bahwa pembentukan KD adalah turunan dari kompetensi inti. Jadi sebagai lebih spesifik ya dan lebih untuk merealisasikan adanya kompetensi inti ini, maka disusunlah KD yang tersistematis seperti itu. Oke teman-teman, lanjut mengenai aspek materi bahasa Arab pada KD KMA nomor 183 tahun 2019. Pada kelas 7 semester 1 terdapat materi at-ta'aruf, al-marafiq madrasah, al-adawat madrasah. Kemudian untuk kelas 7 semester 2 terdapat materi al-unwan, al-arqam, al-wahidah atau mi'ah, kemudian al-bait, tunal usroh. Untuk kelas 8 semester 1 terdapat as-sa'ah, yaumiyatuna, al-hiwayah. Untuk kelas 8 semester 2 terdapat al-riyadhah, al-mihnah, qiyadatul mardhah. Sedangkan untuk kelas 9 semester 1 ini terdapat Ra'sus Sanatul Hijriyah, al-hafal bi maulidir rasul, nuzul Quran wal idan. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan materi makna, kedudukan, KI dan KD serta aspek materi bahasa Arab yang terdapat pada KD, di sini saya akan membandingkan mengenai materi-materi tersebut menurut KMA nomor 165 dan menurut KMA 183. Sebenarnya substansinya sama, namun redaksinya saja yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa KI menurut KMA nomor 153 adalah gambaran secara kategorial mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk dalam suatu jenjang sekolah, kelas atau mata pelajaran. Sedangkan menurut KMA nomor 165, kompetensi inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar pada tiap mata pelajaran, yang mana berfungsi juga sebagai sinkronisasi horizontal antara tiap mata pelajaran yang berbeda. Jadi substansinya sama, cuma redaksinya saja yang berbeda. Begitu pula pada diuraikannya kompetensi dasar. Menurut KMA nomor 183, kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang harus dimiliki oleh siswa mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tiap muatan atau pelajaran. Sedangkan menurut KMA nomor 165, KD adalah kompetensi dasar pada tiap mata pelajaran untuk setiap tingkatan kelas. Seperti itu. Jadi pada intinya KI dan KD di KMA nomor 165 dan KMA 183 ini sama. Nah, sedangkan untuk aspek materi bahasa Arab di KMA nomor 105 dan KMA nomor 183 ini berbeda. Akan saya uraikan sebagai berikut. Untuk kelas 7 semester 1 menurut KMA 183 materinya terdapat at-ta'aruf, al-marafiqul madrasah, al-adawatul madrasah. Sedangkan untuk kelas 7 semester 1 menurut KMA 165 yakni ada at-ta'rif bin nafas wa bil amalaini fil madrasah, al-marafiq, al-adawatul madrasah, dan al-awan. Kelas 7 semester 2 pada KMA 183 yakni al-unwan, al-arqam, al-wahidah hatta al-mi'ah, al-bait, min yaumiyah usroh. Sedangkan menurut KMA nomor 165 terdapat
Madinatul Usroh. Di sini sama, hanya saja pada KMA nomor 165 ini tidak ada materi mengenai al-arqam, al-wahidah, hatta mi'ah. Untuk kelas 8 semester 1, menurut KMA 183 terdapat as-sa'ah, yaumiyatuna, dan al-hiwayah. Sedangkan untuk KMA nomor 165 terdapat as-sa'ah, yaumiyatuna fil madrasah, dan yaumiyatuna fil lail. Jadi jelas berbeda. Persamaannya hanya ada as-sa'ah, cuman kedua materi yang lainnya berbeda. Untuk kelas 8 semester 2 pada KMA nomor 183 terdapat ar-riyadhah, al-hiwayah, dan iyadatul mardhah. Sedangkan pada KMA 165 terdapat ar-riyadhiyun, al-mihnah tobiyah, dan iyadatul mardhah. Di sini yang sama hanya ar-riyadhah dan iyadatul mardhah. Kemudian untuk kelas 9 semester 1 pada KMA 183 terdapat Ra'sus Sanah Hijriyah, Al-Haqqu bi Maulidi Rasul, dan Nuzulul Quran Ma'idan. Sedangkan menurut KMA 185 terdapat Ra'sus Sanah Hijriyah, Al-Haqqu bi Maulidi Rasul, dan Nuzulul Quran Ma'idan. Ternyata kelas 9 semester 1 ini pada KMA 183 dan KMA 165 aspek materi yang diajarkannya sama. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya, Sri Nur Hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.